Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai finite element method atau bisa disebut selain FEM itu disebut FEA, finite element analysis. Jadi dari namanya terlebih dahulu kita ada dua kata kunci ya, ada finite sama elemen. Finite berarti dia itu artinya terbatas. Lawannya infinite ya. Kalau infinite kan tidak terbatas. Kalau ini terbatas, jadi ada jumlah tertentu gitu ya, ada jumlah tertentu dari suatu elemen. Elemen itu apa? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Nah, misalkan seperti ini. Jadi itu ada nama, misalkan kita punya namanya, ada yang pernah tahu ini enggak? Kalau misalnya teman-teman yang ini juga ada yang dari instrumen juga ya, yang di biomaterial pernah tahu ada mikroskop sama itu sama FEM, tapi FEM pas SEM, tapi itu dia bisa untuk melihat selain gambar permukaan, kita bisa juga dapat informasi roughness-nya, tinggi rendahnya permukaan. Ada yang pernah tahu nggak? Yang biasanya gambarnya itu image-nya itu berupa warnanya tuh agak kuning ke orange begitu warnanya. Ada yang pernah tahu? Hampir mirip sama seperti SEM atau TEM, cuma bedanya tadi itu kalau SEM kan kita cuma melihat permukaan, kalau TEM kita bisa melihat sampai dalam. Nah kalau yang ini itu tuh kita melihat selain dari gambar permukaan kita bisa juga melihat ketinggiannya. Gitu. Ada yang pernah tahu nggak? Mungkin ketika membaca paper begitu, terutama yang pengen melihat permukaan tapi lebih ke roughness-nya atau kekasarannya, tingginya permukaan, nah itu biasanya pakai ini. Ada yang pernah tahu? Kalau di Indonesia kayaknya belum ada deh, saya kurang tahu pastinya. Kayaknya belum ada. Di Malaysia paling enggak yang ada itu. Ada yang pernah tahu nggak? Atau mungkin sudah pernah dapat di mata kuliah yang lain? Di analisis biomaterial mungkin? Saya sendiri belum, Pak. Atau Belum, mungkin Pak. saya yang lupa. Saya juga belum tahu sih, Pak. Ada yang pernah dengar AFM? Saya pernah baca, Pak. Uh-huh. AFM, Atomic Force Microscope ya? Nah, benar. Atomic Force Microscope. Jadi dia itu tadi ya, yang seperti saya sampaikan, dia itu selain melihat kalau misalkan yang SEM atau TEM kan memanfaatkan elektron kan ya untuk kemudian bisa istilahnya menyapu permukaan, kita dapat informasi permukaan sampel itu suatu seperti apa gitu. Nah, kalau untuk di AFM itu dia tuh memanfaatkan namanya cantilever, ini yang akan saya bahas di sini ya. Cantilever itu semacam gampangnya bilang itu apa ya? Dia itu semacam ada plat gitu ya, plat kecil banget, tapi kemudian di ujungnya itu di ujung cantilevernya itu ada semacam apa ya? Dibilangnya itu kayak penunjuk khusus yang dia itu bisa menyapu permukaannya dan levelnya itu sudah level atomik begitu. Makanya namanya atomic force. Jadi dia itu seberapa jauh dia itu mental ke atas gara-gara permukaan sampel, itulah yang kemudian akan digambarkan di hasilnya. Nah itu informasinya banyak ya, selain tadi itu permukaan, kita dapat ketinggian atau mungkin bahkan sampai kekerasannya atau ya kalau nggak salah saya ingat itu kekerasan permukaannya itu seperti apa bisa kita dapatkan informasinya. Jadi bisa macam-macam gitu, nggak cuma kalau SEM kan kita cuma dapat permukaannya doang ya, kita taunya cuma ukuran pori atau mungkin persebaran porinya atau mungkin bentuk porinya gitu. Tapi kalau dengan menggunakan AFM ini bisa lebih dari itu. Itu. Nah ini kalau di sini bisa misalkan kita punya suatu plat cantilever gitu ya, suatu plat cantilever di sini, kemudian kita pengen tahu bagaimana persebaran gayanya. Nah di sini pertama, nah ini kita bagi platnya ini menjadi bagian kecil-kecil yang jumlahnya terbatas.
tadi ya, jumlahnya itu finite. Ada jumlah khususnya tertentu, kalau di sini kita pakai jumlahnya itu 16. Ketika kita membagi satu plat tertentu yang besar tadi ya misalkan, kemudian kita bagi menjadi bagian kecil-kecil 16. Nah, di sini setiap masing-masing tadi itu, dari 16 tadi itu, setiap masing-masingnya itu disebut elemen. Atau istilahnya kalau diterjemahkan bagian gitu kan ya, elemen itu. Jadi bagian kecil tadi itu disebut elemen. Kemudian, nah ini titik-titik pembentuk elemen itu disebut node. Jadi atau nodus gitu ya. Nodus begini. Nah ini ada satu bagian, misalkan bagian yang kiri ini ada disebut fixed boundary. Jadi istilahnya bagian yang paling kiri itu dia dibuat tidak bergerak. Kalau di cantilever berarti ya bagian yang nempel. Kan yang ujung tadi itu yang punya bagian itu agak dia itu kayak begini tapi ujungnya itu agak runcing gitu. Yang itu bisa naik turun ngikuti permukaan dari sampelnya. Nah, bagian yang ujung yang di sini itu yang di fix atau tidak bergerak atau fixed boundary. Nah, yang di sini yang selama sepanjang si cantilevernya ini dapat gaya namanya uniform loading. Jadi di sini dapat gaya yang besarnya itu sama di semua titik. Kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah yang ingin kita dapatkan dengan membuat model seperti ini adalah mendapatkan stres ataupun strain yang terjadi pada plat ini. Tujuannya apa? Biar kita tahu nih behavior atau perilaku si sampel ini tuh seperti apa. Kayak gitu. Jadi ketika si sampel dapat dikenai gaya, bagaimana kemudian nanti istilahnya persebaran gayanya, perubahan bentuknya. Nah, itu bisa kita lihat dengan kita mengetahui stres dan strain-nya. Kayak gitu. Nah, itulah yang akan kita lakukan pada finite element analysis. Jadi, bagaimana kalau misalkan ditanyakan, FEM itu seperti apa sih? Ya sebenarnya ketika kita punya, ini kita bilangnya model di sini ya, model yang dalam arti dia itu mewakili suatu bentuk tertentu yang sudah kita buat sedemikian rupa menjadi digital gitu ya. Misalkan model tengkorak gitu kan, tengkorak aslinya tuh ada, tapi bisa saja kita scan tengkoraknya jadi DICOM yang pakai CT scan misalkan, kemudian hasil CT scan kita rekonstruksi jadi model 3 dimensi. Nah, model 3 dimensi ini misalkan kita mau melakukan pengujian nih ke tengkoraknya tadi itu, tapi yang sudah versi digital, nah itu bisa melakukan FEM ini dengan cara, nah ini apa yang dilakukan sama metode ini, yaitu membagi model tadi menjadi bagian kecil-kecil atau elemen tadi ya, kalau di sini disebutnya menjadi elemen yang nanti tiap elemen itu akan mewakili sifat dari suatu material tertentu. Kalau misalnya kita kembali ke tengkorak tadi, berarti akan mewakili sifat dari tulang tengkorak. Jadi misalnya dari kekerasannya, kepadatannya, dan lain sebagainya, mewakili sifat tadi itu, yang kemudian ketika misalkan dikenai suatu gaya pada model tersebut, kita akan menghitung pada area yang kecil-kecil ini. Pada elemen kecil-kecil tadi itu, kita akan hitung per masing-masing elemen. Nah, kalau sudah dihitung semua di semua elemen, kita satukan kembali menjadi bentuk model yang sama seperti sebelumnya, tapi di situ kita sudah mendapatkan suatu informasi terbaru terkait misalkan kan kita memberikan gaya kan ke satu elemen tertentu. Bagaimana persebaran gayanya di elemen tersebut. Kemudian ketika kita gabungkan dengan yang lain, kita bisa tahu, oh ternyata pada area tertentu gayanya itu ngumpul di sana, atau tekanannya tuh atau stresnya itu ngumpulnya di sana. Oh ternyata tuh ada yang persebarannya itu merata kayak begitu. Itulah yang dilakukan oleh FEM. Dan di sini bukan hanya cuma benda yang padat saja, tapi kita juga bisa melakukan simulasi ini untuk yang gas maupun yang cair. Nah, nanti tinggal fitur-fiturnya yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang benda padat, most likely kita akan memakai namanya areanya itu istilahnya bidangnya itu mekanik gitu. Jadi karena memang segala sesuatunya itu sumbernya dari mekanika yang di fisika begitu. Jadi bagaimana suatu model jika dikenai gaya, perubahan bentuknya dan lain sebagainya itu kan mekanik. Tetapi kalau kita bawa misalkan ke yang fluida, contoh aliran darah, atau kalau tidak aliran darah apa nih yang berkaitan dengan fluida, misalkan mau nyuntikkan ini obat kayak begitu ya.
Nah, itu bisa juga kita modelkan bagaimana sih yang efektif dan lain sebagainya ketika ini nih apa namanya ada aliran darah terus kemudian ada penyempitan. Apa yang terjadi di situ, turbulensinya seperti apa? Nah, kita bisa memodelkannya seperti itu. Bukan hanya model misalkan kalau kalian di sini bilangnya material ya, tetapi kita juga bisa memodelkan bagaimana mekanisme suatu penyakit itu bisa terjadi. Itu memungkinkan juga. Kayak contoh apa ya? Stroke misalkan. Bagaimana pembuluh darah di otak itu bisa pecah? Tekanannya berapa sih? Dan lain sebagainya itu memungkinkan. Kayak gitu. Itulah basic dari FEM. Kalau ditanyain FEM itu apa? Tadi itu jawabannya. Kata kuncinya adalah pertama itu membagi model dari yang asli kita punya modelnya, model didiskritisasi atau dibagi menjadi elemen kecil-kecil. Setiap elemennya itu mewakili sifat material tertentu dan dikenai gaya dari luar atau boundary condition dari luar. Setelah itu hasilnya digabungkan kembali menjadi model yang utuh dengan informasi yang baru. Nah, itulah konsepnya seperti itu untuk FEM. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada bagian yang masih rancu, bingung begitu? Dari saya belum, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa apa ya istilah-istilah yang sering dipakai kalau misalkan untuk di FEM. Jadi itu ada tadinya kita udah kenal ada namanya elemen, ada namanya node. Nah, ini ada lagi itu beberapa yang lain itu dari atas ya. Ada namanya approximation. Jadi yang namanya finite element analysis ini itu sama dengan kalian belajar di Kombio. Jadi sifatnya itu masih pendekatan atau approximation. Jadi hasil yang didapatkan nantinya itu bukan hasil real, tetapi dia mampu memberikan informasi yang dekat dengan keadaan sesungguhnya. Jadi bisa mewakili lah paling tidak gitu, walaupun tidak sama persis, gitu ya. Kemudian dua, ada geometri. Geometri yang dimaksud di sini adalah modelnya tadi itu. Modelnya itu punya bentuk tertentu. Jadi harus ada fisiknya gitu ya. Yang kita modelkan itu harus ada fisiknya. Baik misalkan udara. Kalau kita mau memodelkan udara atau persebaran apanya gitu ya, panas misalkan kan bisa aja pakai udara. Nah itu tetap kita harus membuat dia itu ada bentuk fisiknya, maksudnya dalam arti oh udaranya di dalam ruangan, udaranya di dalam kantong, udaranya di dalam apa. Jadi ada yang seperti itu. Sama kayak aliran, alirannya itu di dalam pipa, di dalam pembuluh darah. Jadi ada bentuk fisiknya yang kemudian kita modelkan tadi itu. Kemudian ada node elemen, tadi sudah ada mesh. Mesh itu adalah bentuk yang bagi-bagi menjadi kecil-kecil tadi ini. Kalau yang bagian kecil-kecilnya kan elemen, tapi yang membentuk atau jaring-jaringnya itu yang disebut dengan mesh. Jaring-jaringnya bisa macam-macam. Kalau yang kalian lihat di PPT ini sekarang, ini jaring-jaringnya dapatnya pas meshnya itu pakai persegi gitu. Apa namanya jaring-jaringnya pakai yang bentuknya itu persegi. Ada juga nanti yang lain-lain, nanti akan saya sebutkan. Kemudian ada istilah diskritisasi. Diskritisasi itu lebih ke tadi membagi model menjadi bagian yang kecil-kecil kayak gitu. Itu istilah-istilah yang akan sering kalian temui. Nah, sekarang ini contohnya. Contoh itu misalkan ini mau membuat modelnya aircraft atau pesawat ini ya, pesawat tempur bisa ya kayaknya atau pesawat luar ya pesawat tempur sih kalau ini. Nah, dari pesawat tempur ini misalkan kita mau menghitung drag force-nya atau bagaimana kemudian pesawat ini bisa lepas landas dengan bagus, kemudian bisa nanti melewati atmosfer itu dengan cepat, lajunya tinggi. Nah, bagian mana yang paling krusial atau yang paling kena gaya dapat tekanan paling tinggi. Nah, itu ini hasilnya, hasil pemodelan FEM-nya itu bisa dapat seperti ini. Nah, penyelesaiannya apa? Nah, sebenarnya apa yang dilakukan sama FEM di sini adalah semua kejadian-kejadian fisik yang ada di pelajaran fisika gitu. Kayak misalkan tadi ketika kita bicara tentang
ada suatu yang cantilever tadi ya, ada suatu apa sebutnya, balok, apa nyebutnya, plat gitu ya, plat cantilevernya. Nah itu kan sebenarnya sama aja kayak kita, rumus paling sederhana adalah P sama dengan F per A, yaitu ketika dapat gaya pada suatu luas, maka nilai tekanannya adalah F per A. Sama dengan seperti itu gitu. Itu yang paling sederhana. Tetapi kan kita harus juga memikirkan kalau yang dapat gaya itu di area mana, berarti bagaimana di area yang lain, efeknya seperti apa. Karena kan ini sebenarnya kan secara keseluruhan, tetapi kita menghitungnya tuh apa namanya, yang dapat gaya di area tertentu, tapi kita juga harus memperkirakan atau menghitung yang di area yang lain. Pasti ada efeknya gitu kan. Ketika sama kayak gini, kalian ada tali, satu ujung kalian pegang, di ujung yang lain ada teman kalian yang pegang. Kemudian kalian hentakkan, kan itu hentakannya bisa aja sampai ke tali yang ujung kan. Yang artinya ketika diberi gaya pada satu tempat, dia bisa gaya itu merambat sampai ke tempat yang satunya. Yang mungkin selama pelajaran kan gayanya itu akan mengalami pengurangan, hilang di jalan begitu. Nah, hal-hal seperti itu ya sebenarnya terjadi di dalam FEM. Dan kita tidak menghitung secara manual, tapi dibantu oleh komputer untuk menghitung itu. Ya nanti hasil hitungannya ditampilkan dalam bentuk visual seperti yang ini tadi. Jadi warna-warna di sini itu mewakili tadi tekanan pada area-area tertentu kayak gitu. Kemudian penyelesaiannya kayak gimana kalau misalkan tadi ini kita memodelkannya itu adalah udara gitu ya, udara atau di sini ada gelombangnya juga. Nah itu makanya yang digunakan adalah most likely ya, kalau misalkan levelnya sudah pakai FEM itu menggunakan persamaan diferensial parsial kayak gitu. Dan karena di sini gelombang, makanya dia pakai Navier-Stokes. Ada yang masih ingat nggak di biotransportasinya Pak Adri ini kayaknya tuh dibahas tuh Navier-Stokes. Itu mulai dari apa namanya, gelombang yang ada di laut sampai di pembuluh darah itu dipakai gitu ya. Ini contohnya. Nah, sekarang kalau contoh in real case-nya akan seperti apa? Contoh real case-nya apa namanya? Contoh real case-nya pada apa ini namanya? Pada jembatan yang ada di San Francisco gitu ya. Jembatan ini kalau ingat ini ya, apa namanya, Final Destination gitu ya, yang ada jembatannya kemudian runtuh gitu ya. Nah ini sebelum gempa bumi nih, kalau ini sama ya dengan itu kasus. Kalau itu mungkin kalau di film itu karena kasus kesalahan desain sih ya. Nah kalau ini karena gempa bumi, kemudian jadi seperti ini apa namanya, jembatannya. Nah, di bagian tengah ada yang roboh satu. Kalian bisa lihat di sini atas bawah ya jembatannya. Atas bawah, terus kemudian di area di tengahnya setelah gempa bumi itu ada yang roboh satu begini. Nah kemudian akhirnya banyak peneliti atau pihak pengembangnya itu mencoba untuk memodelkan sebenarnya ini permasalahannya di mana sih, mana kemudian yang harus diperkuat atau diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi, atau istilahnya ketika mungkin kalian mungkin tahu ya kalau di Amerika itu sering terjadi gempa di sana. Terutama San Francisco itu dekat ini ya, teluk ya. Jadi yang di pinggir, kalau di Amerika itu yang di bagian tepi-tepi gitu. Atau ini nih kalau misalnya ada yang sering lihat film pernah lihat film San Andreas tuh. Nah itu kan di area tepi-tepi itu yang memang banyak pertemuan lempeng tektonik yang kemudian sering terjadi pergeseran, kemudian terjadi gempa. Nah mereka harus bisa memprediksi. Jadi ketika next mungkin ada gempa lagi, si jembatan ini harus tetap bertahan, jangan sampai terjadi seperti ini lagi gitu. Nah, akhirnya mereka membuat model seperti ini. Ingat ya, minggu lalu yang namanya model persyaratannya yang kata kuncinya ada dua. Dia simplify tapi still represent. Harus dipenuhi dua ini. Jadi dibuat yang sederhana kayak misalkan bentuknya ini. Bagian yang
apa ya, tiang pancangnya yang sampai ke dasar ini saya nggak tahu nih, laut atau sungai ya. Nah itu sedalam apa? Nah itu modelnya cuma pakai garis seperti ini doang. Terus kemudian dengan model yang cuma garis-garis seperti ini, coba dimodelkan ketika ada getaran, ada vibrasi gara-gara gempa bumi, apakah mereka masih bertahan? Nah itu bisa dicek, gitu. Bisa dimodelkan, kayak gitu. Atau ini, nah ini itu sering dipakai untuk perusahaan mobil agar mereka bisa punya klaim, oh ini mobilnya paling aman. Nanti kalau kecelakaan terjadi kecelakaan, sisi ketahanannya itu dia berapa. Nah itu disimulasikan dulu. Tapi kan sebelum simulasi mereka akan kadang itu seperti yang sebelumnya ya. Kalau misalkan mencoba berkali-kali di lab gitu, mau habis mobil berapa gitu untuk kemudian tahu hasilnya akan seperti apa. Sehingga akhirnya pemodelan lah yang bisa menjadi solusi di sana. Nah ini mobil Ford gitu ya, mereknya Ford, kemudian tipe Windstar. Nah di sini bagaimana kemudian mobilnya itu akan tahan ketika mendapat benturan dan deformasi yang terjadi itu seperti apa, kayak gitu. Jadi di sini dibuat, kalau ini aslinya ya. Jadi kalau misalkan dengan pemodelan akhirnya akan lebih saving money, saving time juga. Kayak gitu. Jadi nggak perlu building mobil tapi untuk dihancurkan gitu ya, tetapi dengan pemodelan sudah bisa. Nah ini kalian bisa lihat. Kalau misalkan dapat tadi ya, play lagi enggak? Saya nggak play lagi nih sayangnya. Tadi kalian bisa lihat remuknya dia ya. Remuknya dia tuh ya ini hasil pemodelannya. Bagaimana kemudian kalau misalkan kena gaya dia seperti apa proses deformasinya. Itu bisa. Nah, ini. Dibandingkan ini antara pemodelan dengan hasil yang sesungguhnya ternyata nggak jauh beda gitu, hampir tumpang tindih gitu. Kalian bisa lihat hasilnya ya. Walaupun ya namanya aja pemodelan atau pendekatan otomatis dia punya gap gitu ya. Dia punya gap untuk perbedaan atau errornya dengan keadaan yang sebenarnya kayak gitu. Atau ini yang berhubungan masih dengan ini ya, mobil tadi itu engine-nya juga gitu. Engine-nya tuh kalau misalkan di sini kan tadi kita sudah membahas mengenai yang mekanik gitu ya. Ternyata untuk yang thermal pun juga bisa disimulasikan bagaimana kemudian ketika si model ini sudah terlalu panas, nah ini sampai level berapa sih dia akan masih bisa bertahan atau bekerja dengan optimal kayak begitu. Nah, ini penyelesaiannya itu bisa macam-macam ya pendekatannya, atau bisa pakai, kalau tadi yang sebelumnya itu ada namanya ini yang sekarang lagi banyak gitu ya. Cuma kalau untuk yang di sini kita fokusnya tadi pakai VAMP tadi itu. Ini ada pakai Monte Carlo juga. Monte Carlo itu yang biasanya sering dipakai, dia itu sebagai metode optimasi ya. Jadi kalau kalian pernah dengar, kalau seorang sales ketika dia akan mengunjungi misalkan 10 rumah di suatu daerah, jalur mana yang harus dia tempuh agar dia itu paling nggak capek gitu. Nah itu bisa disimulasikan. Kita bisa tahu jaraknya tiap rumah berapa, bagaimana jalurnya ke sana kayak begitu. Itu bisa kita semacam tadi melakukan metode optimasi dengan Monte Carlo agar dapat jalur yang paling cepat. Kayak gitu. Atau selain tadi yang thermal bisa juga elektromagnetik. Kalau elektromagnetik berhubungan dengan ini ya, nanti kelistrikan biasanya, nanti hubungannya sama ke sana.
Ada juga ini micro machine. Nah, ini biasanya kalau untuk kita di biomedical engineering itu banyak yang menggunakan ini microelectronics. Jadi dia itu memang device tapi yang bentuknya itu micro atau kecil banget yang dia punya fungsi khusus begitu. Ada juga bisa juga disimulasikan untuk membuatnya. Nah, atau ini kalau ini yang benar-benar ini ya di bagian kita ya, misalkan untuk membantu dokter untuk mengetahui atau area-area tertentu tempat lokasi kanker atau tumor. Nah, itu bisa kalau dari ini citra CT scan kemudian atau MRI itu direkonstruksi biar dapat model 3 dimensinya. Kemudian ketika itu pemodelan ini bisa juga dilokalisasi untuk kanker atau tumornya. Atau ini, kalau ini digunakan untuk lebih ke ini ya, antara proses belajar atau untuk distance surgery atau telesurgery begitu. Tapi kalau untuk FEM bukan ke arah sana sih, karena kalau FEM untuk pengujiannya. Tapi kalau ini dari model tadi itu bisa dipakai ke arah sini. Keuntungan-keuntungan apa saja yang kemudian dimiliki oleh FEM? Satu yang paling jelas adalah dia mampu menganalisis bentuk-bentuk yang kompleks. Jadi bentuk-bentuk yang kalau kita di biomedis kan otomatis bentuk anatomi atau bentuk model prostesis ortosis yang kita gunakan atau implan yang kita gunakan yang ingin dimodelkan. Dan itu bentuknya sekompleks apapun asalkan bisa dibentuk tadi modelnya, itu masih memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian dapat mengatasi untuk loading atau boundary condition yang umum. Jadi loading atau boundary condition itu kondisi yang kita tetapkan dari luar. Misalkan tadi pemberian gaya, ada bagian yang nggak boleh bergerak, arah gayanya dari mana, bagian mana yang dikenai gaya, itu yang disebut dengan boundary condition. Jadi yang arahnya dari luar, atau kalau kita selama simulasi itu ya mensimulasikan keadaan yang sebenarnya. Misalkan untuk yang sempat kita bahas kemarin, pedicle screw, nanti simulasinya bisa aja kita buat bagian tulangnya yang nanti buat di screw nggak boleh bergerak. Otomatis yang boleh bergerak cuma si screw-nya. Screw-nya geraknya itu memutar karena dia dipakai obeng begitu. Nah, itu yang disebut dengan boundary condition. Kemudian ada juga, nah ini nih yang kadang itu kemarin sempat kita bahas ya, Salwa mungkin sama siapa kemarin yang masih ingat, kadang itu susah kalau fasenya itu lebih dari satu atau dia gabungan sifat materialnya. Kita bisa pakai komposit asal kita tahu informasi sifat material dari komposit tersebut. Kalau nggak punya ya susah, karena itu jadi requirement utama gitu ya untuk pemodelannya. Jadi harus bisa dipastikan kita punya informasi itu. Atau multifase, maksudnya multifase adalah bisa aja kita modelkan antara ada yang padat dan juga cair. Contoh aliran darah di dalam pembuluh darah. Kan ada padatnya si pembuluh darah, ada fluida darahnya itu sendiri. Nah, itu masih memungkinkan kalau itu. Model is easily refined and for improved accuracy. Jadi di sini kita bisa main-main dengan tadi itu, kalau misalkan hasilnya kurang oke, ada dua cara sih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita main-main dulu sama mesh-nya tadi itu atau ukuran elemennya. Semakin kecil ukuran elemen, otomatis hasilnya semakin bagus. Tetapi kalau ukuran elemen semakin kecil, berarti kan elemennya semakin banyak. Otomatis proses perhitungannya jauh lebih lama. Kayak gitu. Tergantung sih apakah butuhnya cepat atau tidak. Kalau memang bisa nggak cepat, mungkin ukuran elemen yang kecil itu akan menguntungkan. Tapi nanti akan ada saya jelaskan. Sampai kapan sih kita harus menentukan, sampai level mana sih kita harus bisa menentukan, oh pakai ukuran ini aja nih udah cukup nih, nggak usah lebih-lebih lagi nih. Malah kita rugi waktu sama rugi proses komputasinya gitu. Kemudian time dependent and dynamic effect can be included. Nah, ini bisa jadi kayak seperti ini. Maksudnya time dependent tuh misalkan gaya yang diberikan berubah over time.
Itu bisa kita berikan. Misalkan, oh gayanya itu awalnya kecil, tapi mungkin setelah 1 menit, nanti dia naik gradually, secara gradasi sampai kemudian maksimum setelah 1 menit. Itu bisa kita modelkan kayak begitu. Atau dynamic effect. Kalau dynamic berarti gaya itu diberikan agak naik turun, kita pakai inputnya itu berupa grafik gaya, itu bisa juga. Contoh pada ini yang pernah saya tahu ya realnya itu ada yang simulasi hip implant, hip joint ya implant itu, kemudian gaya yang diberikan kan beban tubuh manusia, tapi sesuai dengan ketika orang itu jalan. Jadi pakai namanya ground reaction force, kalau kalian masih ingat yang dari biomekanika, yang bentuknya M shape, grafik ini yang kemudian diterapkan di hip implant untuk melihat bagaimana responnya, apakah dia tetap tahan atau tidak. Atau kalau misalkan masih tahan, di area mana yang paling krusial atau pengumpulan gaya, kayak gitu. Kemudian, nah ini yang paling menarik itu yang bawah ini. Jadi bisa mengatasi sifat-sifat yang non-linear, tapi ini nggak semua ya. Nggak semua software bisa. Biasanya itu ada beberapa software tertentu yang ada keterbatasan untuk sifat yang non-linear ini. Kayak gitu. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Belum ada, Pak. Yang lain? Ini cuma berapa orang yang join ya? Oh, 14. Dari saya belum, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalian boleh bertanya yang lainnya juga ya, maksudnya yang masih berkaitan dengan pemodelan, kayak misalkan dengan apa yang kalian desain, seperti pertanyaan saya minggu lalu ya, misalkan kalian ada topik apa yang kemudian mau dibuat modelnya, memungkinkan atau tidak, kita bisa diskusi di sini. Kemudian sekarang, ketika kita tadi sudah dapat nih basic frame-nya seperti apa, contoh-contohnya pun juga sudah banyak, dan keuntungannya seperti apa. Nah ini ketika kita mau memodelkan, kita harus memang memahami terlebih dahulu permasalahan apa yang kita punya dan endingnya itu kita pengennya seperti apa. Itu harus kita tahu dulu karena nanti penting untuk di proses pemodelannya, terutama ketika misalkan di contoh-contoh yang tadi, berarti penentuan boundary condition-nya, besarnya itu berapa, bentuk modelnya itu akan benar-benar ditentukan di sini. Jadi misalkan, nah ini ya, pertanyaan seperti ini disebutkannya, seberapa besar deformasinya, seberapa banyak heat transfernya, itu kan pertanyaan di endingnya pengen dijawab nih. Sama seperti itu. Ketika kalian misalkan membuat suatu model, kemudian pengen disimulasikan, dikenai gaya, otomatis endingnya itu apa yang kalian inginkan harus tahu duluan nih. Karena kalian yang ketika membuat model begitu, kalian yang menentukan outputnya mau apa begitu, dan apakah itu tersedia di aplikasinya atau tidak, nah itu harus dipastikan. Kemudian di sini untuk FEM itu semua penyelesaiannya pasti di aplikasi-aplikasinya ya, itu menggunakan model matematis. Jadi sebenarnya di sana itu proses perhitungannya banyak sekali, cuma akhirnya semua itu dikerjakan oleh komputer. Kita dimanjakan dengan langsung dapat hasilnya, cuma mungkin kita tinggal menunggu gitu hasilnya keluar apa enggak gitu aja. Nah, kalau kita bilangnya model matematis tadi ya, kita sebenarnya masih yang analitik, jadi kita masih menghitung manual. Tapi kemudian dengan finite element method, berarti kita itu membawanya ke yang hasilnya itu modelnya itu numerik, jadi sudah tadi itu didiskretisasi tadi itu. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada misalkan bayangan aja ini plat gitu ya. Ada plat, ada modelnya seperti ini, kemudian sekarang mau dibuat model dibuat FEM-nya gitu, finite element modelnya seperti apa. Nah ini makanya proses yang kita lakukan adalah diskretisasi terlebih dahulu, yaitu membagi model kita menjadi bagian kecil-kecil atau elemen-elemen tadi itu. Nah
Kalian sekarang bisa lihat bedanya dengan yang cantilever tadi itu. Yang cantilever tadi bagi-baginya itu kan seragam, semua sama pakai persegi gitu ya. Sedangkan ketika kalian lihat yang sekarang, bentuknya kan beda-beda. Kok bisa gitu? Boleh apa boleh seperti ini? Boleh saja. Nah, nanti mungkin akhirnya ketika bentuknya berbeda, bagaimana proses menghitung di dalamnya itu yang akhirnya berbeda. Makanya akhirnya penentuan mesh itu akan sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Bentuknya yang seperti apa itu akan sangat berpengaruh gitu. Sebenarnya yang bagus yang seperti apa? Ya yang kecil tadi itu ya. Cuma mungkin pasti ada konsekuensi masalah waktu dan komputasi. Oke, kita sudah melihat tadi ini. Pertama adalah ini kita akan melihat ini ya lebih detail lagi sama seperti yang tadi, membagi model tadi itu menjadi bagian yang kecil-kecil dan tidak overlapping ya. Ini syaratnya ya. Elemen itu saling nempel tapi dia nggak overlap ya, nggak ada tumpang tindih. Jadi benar-benar nempel satu sisi nempel ke sisi yang lain. Semuanya seperti itu. Dan tiap nempel, tiap ada pojokan, ya itu titik pentingnya itu disebut dengan nodes tadi itu atau nodus ya. Gitu. Nah, kemudian describe the behavior of each element. Tadi itu yang saya bilang. Setiap elemen kita harus lihat kan tadi setiap elemen itu mewakili sifat dari suatu material tertentu. Yang kemudian kalau dia dikenai gaya, maka ada informasi baru nih yang kita dapat, misalkan stress atau strain-nya atau deformation-nya. Nah, itulah yang disebut dengan behavior-nya di sini. Bagaimana setiap elemen itu pasti punya kan tadi ya kalau elemennya beda-beda berarti proses penghitungannya itu juga ngikutin bentuk elemennya gitu. Ya untungnya di sini kita nggak menghitung manual gitu ya kalau bentuknya aneh-aneh. Yang itu semua sudah diserahkan ke software-nya. Baru setelah kita dapat informasi tadi yang kita inginkan, informasi itu dijadikan satu lagi atau namanya proses assembly di sini. Jadikan satu lagi jadi bentuk utuh model yang awal kita punya tetapi sudah dengan informasi yang terbaru. Kayak gitu. Kemudian ini contoh sih ya di sini ya. Oh ini nggak usah deh langsung lanjut aja. Oke. Oke. Pemilihan model matematisnya itu tergantung dari respon untuk diprediksi. Tergantung ya maunya memprediksi apa nih di sini, informasi apa yang ingin kita dapat. Makanya tadi kan saya sampaikan di awal. Ketika kita membuat model, kemudian melakukan pengujiannya, kita harus tahu nih, at the end, apa yang pengen kita dapat dari model tersebut. Itu yang harus kita pegang dulu. Informasi apa, behavior seperti apa ya, parameter apa yang pengen kita dapatkan. Itu harus dipegang. Karena kalau kita nggak menentukan itu sejak awal, otomatis bingung nanti di belakang. Ya udahlah dilakukan uji semuanya, toh nanti juga dapat hasilnya. Nggak bisa seperti itu. Jenisnya kan banyak banget dan masa kalian mau melakukan semuanya gitu kan ya. Jadi langsung nanti harus spesifik milih yang mana sesuai dengan tujuan informasinya. Dan otomatis itu yang informasi paling penting untuk aplikasi model yang kalian punya gitu. Kan balik lagi ya, yang namanya model harus represent, harus bisa mewakili keadaan yang sebenarnya. Kalau misalkan tidak, ya buat apa dibuat modelnya gitu ya. Kayak gitu. Nah ini ya, yang nomor 2, the most effective mathematical model is the one that delivers the answers to the questions in a reliable manner with least effort. Jadi least effort di sini nanti hubungannya sama tadi itu, yang hubungannya dengan jumlah elemen yang paling sedikit. Jadi jumlah elemen paling sedikit berapa sih yang harus kita pakai agar hasilnya itu reliable, yang hasilnya itu bagus kayak gitu. Nanti akan saya jelaskan tentang ini. Dan ini penting untuk
teman-teman yang mungkin nanti akan melakukan simulasi atau pengujian untuk skripsinya. Sama yang terakhir, nah kalau dari sisi akurasi ya sama-sama karena ini masih model ya, dia approximation sifatnya. Jadi enggak yang 100% pure akan mewakili keadaan sebenarnya. Jadi pasti ada room for error di sana. Kemudian, nah ini ya, ketika kita melakukan pengujian, kemudian dilihat hasilnya. Kalian secara naluri atau secara logis harusnya bisa mengetahui, ini logis nggak hasil kayak begini? Bagus nggak hasilnya? Kayak gitu. Kalau memang tidak bagus, apa yang harus kalian lakukan? Harus namanya melakukan refine analysis. Ada yang harus diubah, ada hal yang harus diperbaiki. Apanya? Entah itu modelnya, entah itu tadi kalau frame to dimension-nya yang harus memang kita perbaiki agar kita bisa mendapatkan yang terbaik tadi itu. Atau kalau misalkan ternyata saya salah menentukan sifatnya dari awal nih. Wah, berarti harus balik ke atas lagi. Kita mengubah physical problem-nya. Kayak gitu. Jadi banyak proses yang memang harus dilakukan agar tadi mendapatkan model yang paling sesuai. Mathematical model sama numerical model itu tujuannya untuk verifikasi karena memang levelnya mereka sama, tetapi physical problem itu menggunakan mathematical model itu tujuannya adalah untuk validasi. Kalian harus bisa membedakan gitu ya. Jadi permasalahan fisiknya itu diselesaikan dengan model tujuannya agar oke, yang didapatkan ternyata itu hasilnya sudah valid. Tetapi kalau mathematical model sama numerical model mereka itu levelnya hampir sama sebenarnya, tapi tujuannya untuk verifikasi. Kayak gitu. Jadi untuk verify apakah memang hasilnya sudah benar. Kalau validate itu untuk oke, udah lebih ke meyakinkan lagi, meyakinkan bahwa ini udah pasti benar begitu. Agak sedikit berbeda sih ya. Oke, sekarang mungkin sebelum lanjut ke bawah ada pertanyaan dari saya nih. Misalkan model yang kalian buat itu sangat kecil, ukurannya nano atau ukurannya mungkin nano deh, misalkan sampai nano. Misalkan kalian mau buat modelnya itu nano fiber gitu, yang kemudian kalian bisa ngatur nano fibernya itu arahnya mau kayak gimana, bentuknya mau kayak gimana. Kemudian kalian pengen lihat efeknya seperti apa. Menurut kalian, mungkin nggak melakukan seperti itu? Gimana menurut kalian? Dari penjelasan saya tadi, kalau menurut kalian kayak gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya mungkin? Silakan. Mungkin tidak kalau ukurannya sekecil itu, sekecil nanofiber gitu. Kita mau melakukan pemodelan. Ada yang mau menjawab? Silakan. Menurut saya memungkinkan sih, Pak. Alasannya kenapa, Ria? Mungkin di frame itu bisa buat uji yang ukuran apa aja gitu, Pak. Oke, kita keep dulu. Mungkin ada yang mau nambahkan yang lainnya, teman-teman yang lain? Kalau menurut saya, kayaknya agak berat sih pakai komputasinya. Tapi
nggak tahu kalau bisa atau enggaknya, tapi mungkin sulit gitu, Pak. Oke. Kadang itu begini ya, untuk melakukan simulasi kan tetap, yang menjadi pegangan kita selama, kita bisa membuat modelnya, itu masih bisa dilakukan. Tetapi akhirnya ketika modelnya itu tadi itu, ukurannya nano, mungkin nggak kita membuat ukurannya seperti itu? Jawabannya sebenarnya masih memungkinkan, tetapi itu benar tadi ya, eee, memungkinkan ya, berarti masih bisa sebenarnya, masih bisa dilakukan. Tetapi, memang berat untuk dilakukan karena, kita harus memastikan bahwa, di aplikasi tersebut masih memadai untuk melakukan pengujian atau misalnya melakukan proses perhitungan, sampai sekecil itu gitu. Dalam arti ketika kita, fokusnya di FEM, berarti kan kita harus membagi menjadi elemen. Elemennya otomatis lebih kecil lagi dari modelnya. Memungkinkan nggak untuk membagi lebih kecil lagi? Tadi ya, berarti jawaban Ria sama Salwa saling saling melengkapi. Memungkinkan, tapi kalau memang si aplikasi itu masih bisa meng-cover untuk membagi, bagian dari model yang kita buat ya, model nanofiber-nya itu lebih kecil-kecil lagi, kayak gitu. Jadi misalkan ini mungkin yang agak berat ya, ketika banyak yang dari kalian misalkan, main-mainnya sama, electrospinning yang itu kemudian menghasilkan serat nano atau serat mikro gitu ya, kalau dibuat simulasinya, ada yang bisa sih, tapi tadi itu sangat-sangat susah, kayak gitu. Itu. Ada lagi mungkin? Ada yang mungkin bertanya dulu? Pak, saya izin tanya. Silakan. Masih belum paham itu kalau misalnya di step kayak perhitungan matematik sama numerik dan lain sebagainya itu dilakukan sama komputernya sendiri apa gimana ya Pak? Terus yang di processing tadi kan ada step di analisis tadi ada step 1, step 2 sama step 3. Yang di step 2 sama 3-nya tuh masih belum kebayang gitu, Pak. Yang mana nih? Ini ya? Iya, Pak. Oke. Nah, benar tadi saya sempat bilang tadi ya, kalau sebenarnya proses hitungan itu semua dilakukan sama komputer gitu. Jadi sebenarnya di program FEM itu ya sudah ada kayak program-program kayak kalian belajar di Kombio kemarin, yang itu menghitung terutama khusus untuk ini ya, persamaan diferensial parsial. Khusus untuk itu untuk FEM tuh basicnya itu semua. Nanti di sini saya akan kasih sedikit contoh hitungan yang dia itu cuma pakai 2 elemen aja gitu. Kalian bisa bayangin kalau ini elemennya itu ada ratusan, ada ribuan, ratusan ribuan atau puluhan ribu, atau mungkin malah bentuk elemennya nggak cuma sesederhana yang akan kita coba. Jadi memang ya ini karena kita tadi ya saya bilangnya dimanjakan. Kita tinggal pakai aplikasi, kemudian aplikasinya itu sudah tadi menghitungkan proses itu karena untuk dilakukan secara analitis terlalu susah kayak begitu. Nah, itu tadi jawaban yang pertama ya Salwa. Jadi memang benar itu semua dilakukan oleh si aplikasinya atau si komputer yang mengerjakan di sini, menghitungkan untuk kita. Kita dapat ending hasil akhirnya saja kayak gitu. Nah, kemudian step 2 sama 3 ini bagaimana sih bayangannya kayak gini Salwa. Tadi kan pertama sudah ini ya kebayang ya, dia dibagi kecil-kecil banyak gitu ya. Sampai sini udah paham? Iya, Pak, sudah. Nah, setiap kan tadi dibagi kecil-kecil banyak. Mungkin saya ke gambar yang awal tadi dia lebih gampang. Nah, ini. Nah, setiap bagian kecil-kecil ini, misalkan di sini saya pakai bolpen. Nah, sebentar. Ini misalkan elemen 1, ini elemen 2, ini elemen 3, ini elemen 4 gini ya. Misalkan saya ambil contoh saya di elemen 1. Di elemen 1 ini kalau masuk di step 2 tadi kan
kita bisa mengetahui behavior dari setiap elemen. Maksudnya adalah elemen satu itu kan pasti punya karakteristik dari material yang kita pilih ya. Sebelum kita melakukan pengujian pasti kita memilih materialnya itu apa gitu. Dia terbuat dari apa gitu kan. Kayak tadi misalkan saya ngasih contoh tengkorak, oh berarti di situ material yang kita aplikasikan di model yang kita punya ya berarti penyusunnya tengkorak, misalkan hidroksiapatit dia punya densitasnya berapa. Nah ini ya informasi minimal yang harus dipunyai seperti yang minggu lalu ada 3, densitas, yang modulus sama Poisson ratio. 3 ini adalah yang at least atau minimal informasi yang harus dimiliki agar bisa disimulasikan di FEM. Kayak begitu. Syarat minimum untuk materialnya. Nanti kalau untuk yang lain-lain akan lebih banyak lagi. Itu minimal kalau yang mekanik lah paling enggak itu pasti butuh 3 itu. Densitas, yang modulus sama Poisson ratio. Dan di setiap elemen pasti memiliki karakteristik yang sama kan karena materialnya sama begitu ya. Punya tiga informasi ini. Kemudian kita lihat elemen 1. Elemen 1 di situ dia ada yang kena fixed boundary, dia nggak boleh bergerak nih di bagian paling pinggir. Terus kemudian dia kena gaya dari atas ke bawah. Yang areanya itu ya searea di area elemen 1 di semua titik yang besarnya sama. Nah, otomatis kalau kita misalkan mau menghitung stres di sana, stres itu jadi output yang kita pengen tahu nih. Stres itu berarti kan tekanan. Dia rumus sederhananya adalah P sama dengan F per A. Ya berarti loadingnya itu berapa, yang arahnya dari tegak lurus ini ya, per luasan area. Rumus F per A itu harus dia kan tegak lurus ya. A-nya itu begini, F-nya itu dari atas ke bawah. Harus tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus, nanti cara menghitungnya udah beda. Atau yang dicari lagi malah nggak ketemu. Kayak gitu. Misalkan permukaannya miring. Gayanya pun tegak lurus dari atas. Ya ini berarti salah satu harus kita ubah dulu. Misalkan, gayanya ini kita buat agar ngitungnya biar tetap sama, harus dibuat yang tegak lurus. Jadi harus kita ngukur berapa sudutnya kayak begitu. Itu di area 1. Di elemen 1 kita dapat stresnya berapa. Kayak gitu. Oke, kita keep. Kita dapat nih stres di area stres di elemen 1. Sekarang ke elemen 2. Elemen 2 agak berbeda sama elemen 1 karena di elemen 2 tidak ada fixed boundary. Tidak ada yang istilahnya dipaksa untuk nggak bergerak. Tapi jangan lupa, kalau elemen 2 dia itu nempel sama elemen 1. Ya kan? Yang otomatis dia akan ngikuti sama elemen 1. Oke. Kemudian akhirnya dengan gaya yang tetap dari atas, dia pasti di sini dengan approach yang sama ya, rumus atau persamaan yang sama, itu akan dapat nilai stres tertentu di situ. Stres yang muncul di elemen 1 sama muncul di elemen 2 atau mungkin sampai elemen 4 itu akan berbeda karena tadi itu ada pengaruh bahwa si elemen yang paling dekat dengan fixed constraint pasti dia kalau kita lihat stresnya harusnya dia itu yang paling dapat banyak stres gitu ya. Karena dia ada penahannya gitu. Kalau kita ngelihat di elemen 4 kan berarti kan dia lebih jauh dari fixed constraint. Otomatis yang di elemen 4 lebih mudah untuk bergerak kayak gitu. Atau dia nggak ada yang menahan. Otomatis stresnya harusnya lebih kecil dibandingkan yang di elemen 1. Sampai sini dulu. Ada yang masih bingung? Atau ada yang mau bertanya? Bisa dipahami, Pak. Oke. Yang lain? Bisa kita lanjut? Bisa dipahami juga, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini baru sampai 4 nih. Kalian bisa bayangin nanti perbedaannya di tiap elemen. Harusnya yang sederet sama yang elemen 1 itu, harusnya mereka punya stres itu lebih tinggi, karena tadi itu ada penahannya. Jadi semakin ke kanan, otomatis stresnya harusnya semakin berkurang. Kalau kita gambarkan secara visual pakai warna-warni, misalkan merah itu tinggi, biru itu rendah, maka di area yang dekat dengan atau sejajar dengan elemen 1 itu harusnya warnanya merah, tetapi semakin ke elemen 4 warnanya semakin menuju ke biru.
Bisa bayangin nggak? Itu kalau baru kita lihat 2 dimensi. Bagaimana kalau sekarang 3 dimensi berupa bentuk ruang gitu. Nah, itu berbeda lagi gitu ya. Kita belum sampai sana sih. Saya belum bicara tentang 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, masih belum. Kita masih lihat contoh yang sederhana dulu. Nah, setelah dapat masing-masing nilai stres di tiap-tiap elemen, kan punya elemennya ada 16 nih, dan di setiap masing-masing elemen itu punya nilai stres sendiri-sendiri kan. Nah, setelah punya masing-masing, tadi kita ngitung sendiri-sendiri, kita gabungkan lagi jadi satu. Maksudnya digabungkan itu bagaimana? Ya, awalnya tadi kan kita menghitung sendiri-sendiri, sekarang kita tempelin elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4 yang merujuk ke bentuk awal modelnya. Kemudian baru dari situ, kan tadi kan nilai stresnya kan beda-beda. Ya tadi itu ditampilin agar kita bisa secara visual lebih gampang, ditampilin dengan warna yang berbeda. Yang itu menunjukkan nilai stres di tiap-tiap elemen. Kayak gitu, Salwa. Jadi step 2 itu benar-benar cuma tadi proses penghitungan di tiap-tiap bagiannya, proses penghitungannya itu di step 2-nya. Step 3, hasil hitungannya setiap elemen digabungkan lagi jadi satu bentuk, balik ke model yang pertama kita punya. Kayak gitu. Tapi tergantung outputnya kita pengen apa. Kayak tadi misalkan yang saya kasih contoh kan stres. Nanti agak beda kalau misalkan dalam deformasi. Kalau deformasi dalam arti bedanya apa? Kalau deformasi kan kita melihat perubahan bentuknya. Nah, berarti nanti setiap elemen akan menunjukkan perubahan bentuk yang terjadi ketika mendapatkan gaya tadi itu di elemennya masing-masing. Baru kemudian itu digabungkan lagi akan kelihatan, oh bagian mana sih yang penyok, bagian mana sih yang retak, bagian mana sih yang dia itu bentuknya paling jauh dari keadaan semula, kayak gitu. Masih ada yang dibingungkan dari prosesnya? Sudah paham, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi di sini sudah, ini sudah. Nah, sekarang di sini. Ini tadi yang sempat saya sebutkan ya, bahwa finite element method ini memang dia sifatnya approximation, dan dia itu tadi itu ya pendekatan. Jadi kita karena membagi ke area kecil-kecil tadi itu pasti ada error di sana sebenarnya, enggak yang secara 100% sama persis dengan hasil yang sebenarnya. Ini pembagiannya ya tadi secara 2 dimensi, masih kelihatan ya bentuk-bentuknya atau pias-piasnya gitu ya. Sekarang kalau 3 dimensi, kalian lihat ini di sini, bahwa setiap area itu mewakili volume tertentu. Ini masih ini 2 dimensi deh ya. Ini mewakili area tertentu karena bentuknya nggak yang 2 dimensi plek gitu kan, tapi dia 2 dimensi bentuknya lembaran, tapi melengkung bentuknya. Nah, ini tuh adalah beberapa cara pendekatannya. Nah, untuk misalkan dapat pendekatan yang paling sesuai itu kan sebenarnya ya semirip mungkin dengan keadaan yang eksak gitu ya. Tetapi in reality untuk bisa mendapatkan yang sama persis itu kan akan sangat susah. Kayak misalkan tadi yang jadi permasalahan kita adalah cost dan waktu komputasinya atau beban komputasinya. Makanya akhirnya pemilihannya pun juga penting di sini. Apakah kemudian misalkan contohnya ini ya, apa perlu dibagi jadi 4 atau cukup dibagi jadi 2 aja udah cukup. Nah kayak gini nih contohnya. Mana nih yang kemudian paling kecil errornya? Kalau menurut kalian antara yang dibagi 4 sama yang dibagi 2 akan lebih kecil mana errornya? Yang dibagi 4, Pak. Kira-kira kenapa, Cakra? Karena lebih mendekati aslinya, Pak. Karena kalau misalnya dibaginya lebih kecil, berarti nilai errornya itu lebih sedikit begitu, Pak. Saya bingung menjelaskannya. Oke, nangkap ini akan saya uraikan lagi. Benar ya, tadi ada poin pentingnya adalah ketika kita membagi lebih kecil, otomatis
istilahnya apa, irisan, bagian yang bikin beda antara pendekatan yang kita lakukan dengan hasil realnya, otomatis akan semakin sempit, kayak gitu. Ini akan sangat kelihatan ketika kalian, kita ini ya, flashback ke belakang, ketika kalian belajar Kombio di materi integral. Tadi pagi baru saya itu menyampaikan materi integral di adik kelas kalian. Itu, ketika kalian pakai metode persegi panjang sama metode trapesium. Pasti beda gitu kan ya pendekatannya. Nah itu hal yang seperti ini yang kemudian jadi pertimbangan. Itu tadi kalau dari jumlah pembagian piasnya. Sekarang kalau misalkan dari kan setiap pias itu mewakili ini loh area di area di ini misalkan T1 ke T2, T2 ke T3 ini kan ini lurus-lurus ya pakai linier. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan level yang di atasnya, yang kuadrat, yang levelnya 2, bukan 1 lagi. Kira-kira mana yang lebih dekat? Mana yang errornya lebih kecil? Yang linier atau yang kuadrat? Gimana? Yang kuadrat. Yang kuadrat. Semakin tinggi level persamaannya, itu akan atau modelnya itu akan semakin dekat dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi konsekuensinya apa? Yang ngitungnya lebih susah gitu aja. Kayak kalian bayangin ngitung persamaan linear sama ngitung persamaan kubik. Lebih ribet kan ya yang kubik gitu ya. Tapi ya hasilnya semakin dekat kayak gitu. Cuma akhirnya kita itu harus wise gitu ya, harus bisa mencari titik tengah yang paling optimal itu yang mana. Dan itu semua sebenarnya proses pemilihannya dilakukan sama kalau di FEM itu sudah kita ngikutin by default itu sudah pasti memilih yang paling optimal kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini ya ini kan sebenarnya itu harus memaksa kalian berpikirnya itu logis kayak misalkan tadi kalau dibaginya kecil-kecil harusnya dia errornya semakin sedikit karena bentuknya akan semakin mirip dengan keadaan sebenarnya. Jadi yang bagian seperti ini harus bisa kalian dapat bukan cuma sekedar dipegang teori tetapi secara logis pun bisa memahami kayak gitu. Oh, ada chat? Oh. Oke. Kita lanjut. Nah, ini baru masuk ke jenis-jenis elemennya yang saya sampaikan tadi itu. Jadi di sini tuh ada elemen yang dia itu cuma 1 dimensi, ada yang 2 dimensi, sama ada yang 3 dimensi. Ketika ini mungkin juga ilmu baru ya buat saya. Saya pun di bidang pemodelan seperti ini untuk FEM nggak yang sudah lama gitu untuk mempelajarinya. Mungkin kalau istilahnya kalian belajar sendiri pun mungkin akan lebih jago gitu dibanding saya. Cuma di sini kita juga belajar bareng. Saya baru dapat informasi juga sebelumnya bahwa ketika kita membuat model pun nggak selalu harus yang sedekat. Mungkin kalau selama ini saya pasti mencoba untuk membuat sedekat mungkin dengan keadaan yang realnya. Misalkan kalau kita membuat model implan ya model yang kita punya harus semirip mungkin gitu. Tetapi ternyata saya sempat dapat masukan kemarin ketika conference, dicoba dulu aja yang levelnya itu di bawahnya. Mungkin dia masih representatif kayak gitu. Jadi misalkan maksudnya seperti apa kayak gini. Kalau kalian mau memodelkan sebuah gampangnya bilang bentar ya. Nggak kasih buku misalkan. Buku dia bentuknya kan 3 dimensi tapi punya ketebalan gitu kan ya. Kalau kita lihat dari depan dia kan sebenarnya 2 dimensi, tapi kalau kita lihat agak diputar baru dia 3 dimensi gitu kan. Nah, ini dia itu berarti kita bisa aja membuat model buku itu sebagai kita anggap 2 dimensi, yang itu kotak biasa. Ketebalannya kita anggap nggak penting deh gitu. Kita buat cuma permukaannya aja. Itu masih memungkinkan untuk dilakukan. Mungkin malah akhirnya kita nggak butuh waktu banyak untuk menyelesaikan
simulasinya kalau kita pakai cuma yang 2 dimensi. Nah, terus apa perlu kemudian dilakukan dengan 3 dimensi? Nah, tadi itu apakah kemudian thickness di sini berperan penting atau tidak? Itu yang mungkin harus jadi pertimbangan kita. Oke. Seperti misalkan tadi yang gambar jembatan. Jembatannya kita lihat cuma garis-garis doang nih. Ini bukan bentuk 3 dimensi. Apakah kemudian dia masih bisa mewakili keadaannya sebenarnya gitu ya? Keadaan yang 3 dimensi. Nah, di sini kita harus cek-cek lagi ininya apa namanya? Apa sifat-sifat yang mereka, yang penting di bagian mana tadi itu. Makanya akhirnya simplifikasi tadi mungkin perlu dilakukan agar kemudian kita bisa memahami modelnya itu lebih baik lagi atau memahami keadaan yang sebenarnya itu lebih baik lagi kayak gitu. Untuk yang 1 dimensi atau bentuknya garis itu ada istilahnya ya, kalau di FEM itu ada istilah namanya ada rod bukan rod ya, rod, beam, trusses sama frames. Frames berarti bentuk yang kayak kerangka tadi itu. Kalau beam itu lebih ke apanya ya? Ini cuma istilah-istilahnya aja sih yang sering dipakai gitu ya. Untuk yang 1 dimensi, yang bentuknya garis gitu. Jadi kalau beam itu bisa aja bentuknya dia melengkung dan lain sebagainya. Kemudian ada yang 2 dimensi, ada yang 2 dimensi kita bisa pakai yang segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, etc. Gitu. Ada yang tahu nggak kalau untuk 2 dimensi bentuk paling sederhana itu apa? Bentuk yang paling sederhana dari bentuk 2 dimensi itu apa? Yang paling sederhana bentuknya. Ada yang tahu? Atau coba nebak? Silakan. Ada yang tahu? Coba-coba aja, nggak apa-apa nebak. Sama mungkin ya kira-kira alasannya apa gitu. Mungkin kalau menurut kalian. Yang paling sederhana, bentuk paling sederhana. Mungkin segitiga, Pak. Kenapa Cakra? Karena kan sebenarnya kalau misalnya 2 dimensi itu harus gak cuma garis saja ya, Pak. Kalau garis kan hanya 2 titik lah. Kalau segitiga itu ada 3 titik gitu, Pak. Oke, ini alasannya paling tepat gitu ya. Karena tadi kalau 2 dimensi pasti butuh lebih dari sekedar garis. Nah, yang paling minimal yang harus dipunyai harusnya ada 3 yang kalau garis kan 2 titik. Nah, ini butuh 3 titik atau istilahnya rusuknya minimal pasti ada 3 untuk membuat suatu bidang gitu ya. Kalau 4 udah membentuk bentuk persegi atau persegi panjang atau nama lainnya itu kuadrilateral kayak gitu. Atau bisa aja jajar genjang, trapesium dan lain sebagainya, banyak macamnya. Jadi memang segitiga kalau untuk yang 2 dimensi itu paling banyak dipakai karena dia bentuk yang paling sederhana. Otomatis dia bisa mengisi atau bisa menjadi elemen untuk yang bentuk yang misalkan sempit-sempit kayak gitu. Itu bentuknya bisa pakai yang segitiga. Contoh kayak gambar tadi itu ya. Gambar yang mana ya tadi ya? Ini. Kalian bisa lihat di sini. Bentuk elemennya macam-macam, mulai dari yang segi 4, ada yang jajar genjang, ada yang irregular bahkan ya, bahkan sampai ada yang segitiga. Nah, kalau bentuk-bentuk yang apa ya, biasanya itu yang di area-area sempit atau yang di area runcing atau di area yang butuh smooth. Nah, itu butuhnya pakai segitiga nantinya. Karena dia yang paling minimum tadi itu. Tapi kalau itu bentuknya yang bentuk 2 dimensi. Beda kasus sama yang 3 dimensi. Kalau 3 dimensi, nah tadi ya, karena udah tahu nih kalau misalkan bentuk yang paling sederhana untuk 2 dimensi adalah segitiga, kalau untuk 3 dimensi itu adalah namanya tetrahedral. Atau ini ya, bentuk 5 segitiga. Ini adalah bentuk paling sederhana di sini. Untuk yang 3 dimensi. Dan bentuk inilah yang biasanya itu nanti mungkin bisa dicek ya, bentuknya itu cukup menguntungkan karena bentuknya itu tadi bisa mengisi area-area sempit atau area-area yang pengen kita
kita dapat tuh mulus atau runcing kayak gitu. Kalau untuk area yang biasa itu kayak misalkan cuma apa ya, misalkan gambar contohnya tuh balok, tapi kemudian di setiap pojoknya itu dibuat halus. Nah itu kan kalau halus berarti yang di area pojok-pojok ini akan banyak yang pakai tetrahedral. Tapi kalau di area yang tengah-tengah nih, yang nggak ada yang bagian yang dihaluskan, kita bisa pakai kubus atau balok kayak gitu. Prisma segi 4 gitu ya, atau gak enak ya disebutnya ya prisma segi 4 tadi kita bilang balok atau kubus lah gitu. Itu untuk yang 3 dimensi. Ini kalian bisa lihat sekarang serumit ini. Kalian bisa lihat contoh yang paling kiri. Ini kayak misalkan membentuk menara atau ini tadi tiang pancing yang di jembatan tadi itu loh, yang di sungai atau di lautnya tadi itu. Nah, itu digambarkan dia itu cuma garis-garis doang. Ya, setiap garis di sini itu mewakili suatu elemen. Kayak gitu. Jadi di sini bisa dibayangkan ada sekitar 28 lebih ya 40 sekian elemen begitu. Jadi setiap rusuknya atau kerangka dari setiap bagiannya itu merupakan elemen di sini. Ketika kita misalkan lihat nih yang gambar yang tengah. Yang tengah ini adalah contoh elemen yang dia itu 2 dimensi. Dan di sini yang dipakai adalah segitiga. Tadi itu ya, karena bentuk segitiga adalah yang paling gampang memenuhi modelnya. Atau dia itu paling versatile ya, karena bentuk paling sederhana kayak gitu. Jadi ukuran segitiganya pun beragam ya, ada yang kecil, ada yang sampai besar kayak gitu. Kemudian bentuk yang paling kanan, nah ini yang paling rumit ya, dan yang ini mungkin yang akan sering kita temuin dan mungkin akan kita coba nantinya, yaitu model yang elemennya itu 3 dimensi. Jadi di sini bisa macam-macam bentuknya. Kalian bisa lihat mulai dari yang bentuknya balok, ada yang nggak persis balok juga. Jadi bisa macam-macam bentuknya. Tapi setiap dari model ini itu dibagi menjadi elemen 3 dimensi. Kayak gitu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada 3 macam nih udahan. Tadi juga sudah disebutkan seperti apa beda-bedanya gitu. Belum ada, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Waktu kita masih banyak kan, masih ada 20 menit. Semoga nutut ya. Oke. Kalau nggak nutut, mungkin nanti yang untuk hitungannya kita minggu depan aja deh. Kita hari ini sampai di sini aja mungkin nanti masih awalannya. Karena untuk hitungan perlu saya jelaskan urut-urutannya. Oke, untuk di FEM, kan tadi kan kita ada proses namanya diskretisasi atau kita membagi bagiannya menjadi elemen tertentu. Kemudian kita pun elemennya itu bisa memilih apakah elemennya itu bentuknya mau seperti apa, berapa dimensi tadi itu ya. Itu kita bisa memilih. Kita bisa menentukan di sana. Termasuk nah ini tergantung softwarenya ya. Kita kadang itu ada beberapa software yang bisa kita tuh memilih mau menyelesaikan dengan metode apa. Kayak pendekatan yang kita lakukan ya tadi itu kayak misalkan yang Monte Carlo atau bisa pakai yang iterasi dan lain sebagainya, itu banyak jenisnya. Nah kemudian ketika kita mau tadi ya proses assembly, kalau tadi yang ditanyakan Salwa itu yang di part step yang nomor 3 itu di step assembly itu berlaku rumus ini adalah rumus kunci di FEM, yaitu F sama dengan K dikalikan U. Ini berlaku di semua tempat nanti yang akhirnya mewakili seperti ini. Jadi F itu adalah gaya yang kita berikan dari luar, atau kita bisa bilang ini boundary condition yang kita berikan. Tapi yang sifatnya itu pemberian sesuatu, misalkan gaya, tekanan, dan lain sebagainya. Atau aliran, dan lain sebagainya. Itu adalah F di sini. U itu adalah output yang kita inginkan. Atau istilahnya
bisa kita bilang apa ya, informasi yang mau kita dapatkan. Yang dalam hal ini adalah disimbolkan sebagai displacement atau perpindahan. Perpindahannya nanti itu akan mewakili bisa aja yang stress, strain, dan deformation itu sendiri. Nah, yang paling penting ini adalah si K itu sendiri. K di sini adalah namanya tuh, kalau K itu bentuknya matriks, dia itu mewakili sifat dari materialnya. Yang kalau misalkan tadi ada informasi density, modulus Young, dan Poisson ratio, itu akan terkandung di dalam K-nya ini. Yang K ini akan mewakili, nanti K itu bentuknya matriks dia itu, yang matriksnya itu berukurannya akan menyesuaikan jumlah elemen yang kita punya. Nanti minggu depan mungkin akan saya bahas untuk proses hitungannya, akan lebih kelihatan. F-nya itu yang mana, U-nya yang mana, dan K-nya yang mana. Cuma secara konsep tadi itu ya, F-nya itu berupa input yang kita berikan karena berupa gaya dari luar yang kita kasihkan ke di simulasi begitu. U-nya itu adalah output yang kita inginkan, informasi yang ingin kita dapatkan. K adalah sifat atau informasi dari materialnya. Seperti itu. Itu yang harus kalian pahami. Karena nanti ini akan biasanya ya, terutama nanti yang skripsinya mengarah ke simulasi menggunakan frame seperti ini, basic konsep ini akan sering ditanyakan. Gitu. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kalau misalnya kita sering tuh terjadi seperti ini. Jadi untuk hasil frame-nya itu sering muncul error. Kayak misalkan setelah di running kemudian muncul ada error gitu. Nah di sini errornya itu ada beberapa sumber yang bisa menyebabkan gitu ya, kenapa dia jadi error gitu. Errornya bisa jadi pertama ada namanya domain approximation. Jadi pendekatan yang dilakukan atau istilahnya proses meshing yang dilakukan itu terlalu ekstrim. Ekstrim dalam arti ukurannya terlalu sangat kecil atau terlalu besar sehingga akhirnya tidak bisa mengcover semua bentuk model yang kita punya kayak gitu. Makanya akhirnya error. Kemudian yang kedua, ini hubungan sama yang kedua juga sih ya. Ini apa? Elemen approximation. Jadi mungkin gini bedanya. Kalau domain berarti itu dari modelnya, bentuknya itu terlalu sempit, ada yang bagian tipis banget gitu. Itu susah. Atau yang kedua, ketika kita membagi modelnya tadi menjadi elemen-elemen, ya tadi itu elemennya ada yang kecil banget, ada yang gede banget. Ya itu pasti sering jadi error akhirnya yang seperti itu. Atau kemudian, nah ini ada juga yang sering muncul yang ketiga. Kalau yang ketiga ini gara-gara proses perhitungannya. Bisa saja proses perhitungannya ini nggak selesai-selesai atau mungkin kemampuan komputer atau device yang kita punya nggak nututi untuk menghitung itu. Akhirnya dia berhenti. Atau mungkin yang di bawahnya juga. Ketika proses penghitungan itu ada yang pembulatan sehingga akhirnya dia itu hasilnya nggak bagus gitu. Ada yang menyebabkan jadi error. Mungkin munculnya seperti ini. Jadi biasanya yang sering saya sarankan kalau misalkan muncul error seperti ini, apa yang harus diubah? Satu, cek dulu modelnya. Errornya itu yang muncul di area mana kira-kira? Atau modelnya itu apakah sudah benar-benar bagus? Jadi kalau misalkan membuat model, usahakan kalau bisa tidak ada area yang terlalu sempit-sempit, tidak ada yang tipis-tipis, atau area yang terlalu runcing. Kayak begitu. Itu biasanya hasilnya tuh nggak bagus. Akan lebih bagus kalau dia diperhalus gitu. Atau kalau itu masih itunya sudah oke, misalkan model udah oke, ya berarti sekarang di bagian simulasinya. Misalkan tadi jenis mesh-nya, ukuran elemennya, itu dicek lagi. Kalau misal masih error, coba diperbesar, mungkin terlalu kecil karena komputernya nggak nutut nih untuk nggak mampu untuk melakukan proses penghitungan sekecil itu kayak gitu. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Oke. Kita masih ada waktu tidak? Oh, masih ada 10 menit. Oke. Saya tambahkan di sini mengenai, nah ini yang saya sebut tadi, sampai mana sih kita bisa melakukan, kita tahu ya bahwa ini sudah cukup bagus atau tidak. Nah, makanya di sini ada namanya
convergence study. Ini nggak saya sebutkan ya di sini namanya ya. Ada namanya convergence study. Kan kalau kita mau menghitung akurasi kan sebenarnya ya keadaan eksaknya berapa dikurangi hasil FEM-nya gitu ya. Itu kan kita dapat error, kemudian akurasi itu berarti ya yang dalam persen gitu ya, dikurangi errornya itu berapa. Ini kalau ini dikalikan 100%. Kita akan dapat akurasinya dia berapa. Nah, yang baik adalah ketika kita mendapatkan hasil itu, dia ketika dilakukan berulang-ulang hasilnya kan akan sama. Atau istilah umumnya adalah konvergen. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebelum kemudian kita melakukan pengujian lebih jauh ke model kita. Yaitu dengan cara kita melakukan pengujian berkali-kali pada output yang kita inginkan. Misalkan, output utama yang kita inginkan atau paling krusial adalah masalah stres tadi itu. Stres di sini tuh bisa menunjukkan area mana yang gampang crack, pengumpulan gaya itu di mana, atau mungkin bisa menyebabkan rusak dan lain sebagainya. Itu berhubungan sama stres. Nah, itu kita lakukan dengan cara melakukan pengujian dengan ukuran elemen yang besar ke kecil. Kalau ukuran elemennya kecil, otomatis jumlah elemennya jadi banyak. Kalau modelnya sama gitu ya, logikanya. Saya ulang ya. Kalau ukuran elemen itu kecil, otomatis jumlah elemennya akan banyak. Kalau ukurannya besar, otomatis jumlah elemennya akan sedikit. Ya. Dan di sini untuk melakukan convergence study, kalian mulai dari yang jumlah elemennya sedikit. Yang nanti kalian akan buat grafik seperti ini. Sumbu X itu adalah jumlah elemen. Ini ya. Di sini saya pakai sigma, jumlah elemen. Yang sumbu Y itu adalah, ada sama-sama sigma sih ya. Ini pakai apa ya bilangnya gampangnya. Stres lah gitu, stres gitu. Jadi kalian akan buat grafik yang sumbu X-nya itu adalah jumlah elemen, sumbu Y-nya itu adalah stres. Di sini kalian melakukan pengujian beberapa kali. Yang artinya di sini coba yang ukurannya besar dulu, misalkan ukurannya 1 mili. Jangan, misalkan 5 mili. 5 mili, nanti kemudian meshing, dilakukan pengujian, dapat hasil. Stres maksimumnya dia berapa? Catat, ditulis. Kemudian diperkecil ukurannya. Kan berarti jumlahnya lebih banyak nih. Sampai kemudian kalian dapat grafik seperti ini. Cari titik yang menunjukkan stresnya udah nggak naik-naik lagi, sudah nggak bisa naik lagi, biasanya itu udah lurus gitu. Nah, di area inilah kita dapat hasilnya itu sudah konvergen atau sudah nggak ada fluktuatif lagi, nggak ada naik turun lagi. Maka ketika sudah dapat seperti ini, kalian ambil titik yang paling kiri dari area yang sudah lurus tadi itu. Nah, titik itulah yang titik paling optimum di mana kalian bisa gunakan untuk semua pengujian kalian untuk model yang sama. Sampai di sini, ada yang mau tanya dulu nggak untuk convergence study? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, yang lain? Saya lanjut ya sedikit. Jadi di sini proses yang seperti itu namanya edge convergence. Jadi ada dua macam sebenarnya untuk mengatasi konvergensi gitu ya. Yang kita lakukan, yang saya jelaskan ini tadi itu namanya edge convergence atau H convergence. Ada juga yang P convergence. Kalau P convergence tadi itu kita mengganti ordernya. Order itu yang tadi itu, yang levelnya apakah linear, kuadratik, kubik, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita ganti untuk kemudian dapat hasil lebih bagus. Cuma akan lebih ribet sepertinya, karena kalau untuk menentukan jumlah elemen akan lebih mudah di proses meshing. Kayak gitu. Tapi itu bisa dilakukan, approach itu bisa dipilih. Kayak gitu. Ini contoh yang saya sebutkan tadi itu. Misalkan sama-sama bentuknya segitiga, tetapi yang satu dibagi cuma 228, yang satu dibagi menjadi 912. Bentuknya sama kan, cuma mungkin yang bawah itu kan ukurannya lebih kecil, yang berarti elemennya lebih banyak, dan kalian perhatikan bentuk lingkarannya.
lebih dekat dengan model yang sebenarnya. Kalau kalian lihat yang waktu 228, dia masih ada sudut yang patah-patah gitu. Ya, jadi dia nggak full lingkaran karena memang ketika proses diskretisasi nggak yang full semua area itu akan tercover gitu. Kayak gitu. Nah, tadi itu sampai kalian mendapatkan jumlah elemen berapakah yang paling optimum tadi itu ya, yang mengawali convergence. Nah, kemudian ketika sudah tahu jumlah elemennya, kita bisa tarik ke belakang, oh ukuran elemennya berapa. Itu yang kalian pakai untuk di semua pengujian untuk model yang sama. Kayak gitu. Untuk yang ini akan kita lanjut minggu depan di bagian hitung-hitungannya. Jangan khawatir, ini kelihatannya rumit, tapi nanti nggak sampai ke situ kita akan cuma lihat yang 2 dimensi yang ini nanti kita menghitungnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau sharing nih terkait proposalnya mungkin yang berkaitan dengan ini? Untuk pemodelan seperti ini kembali lagi ya, karena ya seperti yang kita diskusikan minggu lalu, karena sebagian besar apa yang kalian kerjakan itu sifatnya komposit, jadi kadang itu sangat susah untuk dimodelkan seperti ini karena kita nggak punya data informasi tadi, informasi awal materialnya. Kalau misalkan ada satu mungkin yang bukan satu ya, maksudnya yang materialnya itu bukan di blending, bukan dijadikan komposit, tapi misalkan coating gitu. Itu masih memungkinkan untuk dilakukan. Tapi kalau sudah blending ini yang susah karena kita nggak tahu tadi itu sifat-sifat yang minimum, sifat-sifat minimum yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi. Kayak gitu. Bagaimana? So far so good. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini masih sudah jelas, Pak. Cuman agak bingung soalnya mungkin belum ke prakteknya, jadi masih ngawang-ngawang gitu, Pak. Nah, karena ini masih ini ya, kita masih saya harus buat kalian paham dulu nih, prosesnya itu seperti apa. Tetapi sebenarnya kalau kita di real kita prakteknya, nggak serumit itu sebenarnya karena sebagian besar proses itu dilakukan oleh komputer tadi itu sama yang ditanyakan Salwa, komputer yang mengerjakan perhitungannya. Cuma setting awal kita harus benar nih milihnya gitu. Maksudnya ketika tadi ya misalkan boundary condition, penentuan material, bahkan sebelum itu buat modelnya itu harus benar dulu gitu. Ketika itu masih belum oke, ya percuma nanti masuk ke simulasinya. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya ya semoga nanti untuk minggu depan kita mungkin untuk minggu depan materi tadi yang masih hitung-hitungan. Semoga minggu keempat kita sudah mulai masuk ke ini ya, coba-coba pakai aplikasinya. Sama nanti kalau coba-coba kita akan saya berharap kemarin tuh kalau tahun lalu itu yang nyoba tuh baru 1. Nah, ya kalau yang ini saya berharap bisa nyoba yang mekanik, nanti coba yang aliran juga. Kita bisa tadi mungkin Salwa bisa minta tolong ya untuk kira-kira minggu keempat nanti modelnya disiapkan biar kita bisa coba-coba ya. Model yang screw kemarin itu. Nanti mungkin bisa kita coba sama mungkin persiapan untuk minggu keempat kalian ini ya, install aplikasinya. Nanti saya akan coba pakai yang ada di saya, tapi kalau misalkan laptop saya nggak kuat, mungkin minta tolong perwakilan dari teman-teman di sini yang laptopnya mumpuni untuk simulasi akan saya pandu untuk kemudian kita belajar bersama di sana. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Untuk yang simulasi itu harus di-save tipe apa ya, Pak? Saya lupa kemarin, STL sama IGES. STL tuh bisa kadang, tapi itu kadang
kalau dia STL agak bermasalah di meshing-nya. Makanya lebih aman tuh pakai .iges. Saya tuliskan di chat ya biar enggak ini. Kayaknya harusnya di ekspor itu ada ini apa namanya? Salwa. Everyone. Oke. .iges ininya. Ada beberapa sih yang bisa diinputkan saya, tapi selama ini yang paling oke itu IG sama STL. Cuma STL tadi tuh sering bermasalah kalau outputnya nggak bagus itu susah meshing-nya. Tapi yang pakai IG selama ini belum ada masalah. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nanti mungkin kan ada, saya minta kalian nyoba-nyoba sendiri juga ya, nanti mungkin dibentuk kelompok untuk kita lihat dulu ada berapa, makanya saya perlu kalian mencoba di laptop masing-masing, apakah memungkinkan bisa running atau tidak, mulus atau tidak. Nah, nanti baru kemudian kalau nanti ada berapa yang bisa jalan oke, kita bagi kelompok sesuai dengan itu. Apa ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini nggak tahu nih, kelasnya ini harusnya 18 nggak sih kalian? Ini cuma 12 orang. Harusnya ber-18 bukan? Atau 15, saya agak lupa. 18 deh, karena ada beberapa teman instrumen juga yang ambil. Di sini ada Alma, ada Meli, ada Rahma. Oke. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan lanjutkan minggu depan ya. Masih ini, please bear with me untuk minggu depan karena kita masuk ke hitungan ya. Mungkin agak ribet, tapi kalian perlu tahu itu karena itu yang jadi basicnya. Nah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau yang berkaitan dengan FEM itu ada, apalagi kalau pengujinya Pak Adri gitu ya, itu diminta untuk